Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ketika saya menyimak di beberapa media sosial, baik itu YouTube maupun Facebook, banyak yang bertanya tentang jakaba yang ditumbuhi dengan hifa-hifa putih. Ketika sahabat tani yang sudah mempunyai jakaba, tetapi jakabanya itu terkontaminasi hifa putih yang seperti putihnya kapas itu, apakah itu berbahaya untuk jakaba ataupun tidak? Untuk itu, saya merasa punya tanggung jawab terhadap sahabat-sahabat tani yang mempunyai pengalaman seperti itu. Ini saya juga terkena, ini tutupnya sudah terkena jamur-jamur putih atau yang disebut dengan hifa putih. Apakah ini berbahaya ataupun tidak? Nah, ini. Lah, ternyata jakabanya saya juga ini terkontaminasi hifa putih yang seperti kapas ini. Ini seperti ini. Ini jakaba terkontaminasi. Sekarang pertanyaannya, apakah jakaba yang terkontaminasi hifa putih atau yang seperti kapas ini apakah bahaya untuk jakaba atau bahaya untuk tanaman nanti jika diaplikasikan pada tanaman? Jawabannya, insya Allah tidak akan berbahaya terhadap tanaman. Kenapa? Karena jakaba ini super hebat ya. Jakaba ini super hebat. Tidak mungkin hifa-hifa putih ini walaupun menggunakan tafsiran kasat mata, tidak menggunakan mikroskopis, saya yakin ini tidak akan berbahaya karena sebenarnya ini putih-putih ini sebenarnya akibat dari peragian atau yang disebut dengan Saccharomyces. Inilah, ini akibat dari Saccharomyces yang diakibatkan dari peragian. Ini terbukti ternyata jakaba saya yang kena hifa putih ternyata juga ada hijau-hijaunya ini. Lah, ini saya yakin ini adalah Trichoderma juga masuk ke dalam jakaba karena sebelumnya di sini memang laboratorium saya ini memang sering mengkultur jakaba sehingga spora-spora ini sudah ada di ruangan ini. Di ruangan-ruangan ini sudah ada spora Trichoderma, entah itu nempel di dinding ataupun di mana di dinding. Sehingga ketika ada tempat fermentasi, maka dia akan masuk ke dalam tempat fermentasi. Buktinya ini. Jakaba ini ada semacam hijau-hijau seperti Trichoderma. Ini yang satunya juga terkontaminasi nih. Ini terkontaminasi agak-agak kuning. Ini warnanya agak kuning. Ini tidak berbahaya sahabat-sahabat tani. Ini tidak berbahaya karena jakaba ini akan misalnya ini jamur yang merugikan, katakanlah yang kuning ini masuk kategori Aspergillus katakanlah, misalnya yang berbahaya. Nah, untuk fermentasi tahap
tahap selanjutnya ketika dia difermentasi di atas 30 hari, saya yakin yang kuning-kuning ini yang ditengarai adalah jamur patogen, dia akan akan ditumbuhi spora Jakaba. Ini menandakan Jakaba sudah menang dalam pertarungan di dalam fermentasi. Ketika ada spora jahat, katakanlah ini spora jahat, misalnya masuk golongan Aspergillus misalnya, dia ditumbuhi dengan Jakaba ini. Ditumbuhi dengan Jakaba. Berarti Aspergillusnya, misalnya ini Aspergillus, berarti ini sudah kalah dengan Jakaba. Seperti itulah. Jadi sahabat-sahabat tani tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di fermentasi Jakaba ketika ada kontaminasi jamur-jamur yang lain, karena sayogianya dia akan kalah ketika di atas fermentasi di atas 30 hari. Seperti itu. Intinya kontaminasi jamur lain di atas Jakaba, baik terkontaminasi jamur yang ditengarai adalah jamur patogen, atau terkontaminasi jamur yang menguntungkan seperti Trichoderma misalnya masuk dalam tempat fermentasi Jakaba, ini sangat menguntungkan sekali. Karena jamur patogen apapun dia akan kalah sama Jakaba jika fermentasi di atas 30 hari. Ini berdasarkan pengalaman kami di lapangan, ketika banyaknya terkontaminasi jamur-jamur apapun, dia akan kalah pada tahap fermentasi di atas 30 hari. Jadi Jakaba ini bisa dikatakan sultan di kelas golongan spora jamur, karena Jakaba dapat harmonis hidup dengan jamur yang sama-sama menguntungkan terhadap tanaman seperti Trichoderma, Gliocolodium, dan Mycorrhiza, tetapi akan menjadi benteng yang kuat ketika ada jamur yang merugikan bagi tanaman. Bahkan Jakaba dapat menekan dan mematikan jamur patogen. Itulah kehebatan manfaat Jakaba. Selain dapat menekan perkembangan jamur patogen, juga bermanfaat sebagai nutrisi tanaman. Sini, ini Jakaba saya.